Kita akan lanjutkan kembali materi perkuliahan untuk mata kuliah pengantar manajemen strategik dengan pokok bahasan menyusun visi dan misi bisnis perusahaan. Seperti yang sudah kita pahami bersama-sama di pertemuan kita sebelumnya, dengan model manajemen strategik seperti yang sudah kita bahas, kita akan lebih menekankan pada pertemuan hari ini, yaitu bagaimana kita mampu menyusun atau merumuskan pernyataan visi dan misi perusahaan atau visi dan misi dari bisnis. Karena ini merupakan tahap awal yang sangat penting yang akan nanti mampu menuntun perusahaan atau bisnis dalam tahap-tahapan berikutnya sampai nanti ke tahap evaluasi dan juga untuk pengembangan bisnis perusahaan. Jadi ini yang akan kita bahas pada pertemuan di pokok bahasan yang ketiga ini. Nah, apa yang diharapkan dari pembelajaran pokok bahasan yang ketiga ini adalah seperti yang tercantum di sini, yaitu bagaimana nanti setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan sifat dan peran pernyataan visi dan misi dalam manajemen, kemudian mampu menjelaskan pentingnya proses pengembangan pernyataan misi, mampu mengidentifikasi komponen pernyataan misi, kemudian mampu menjelaskan bagaimana visi dan misi yang jelas bermanfaat bagi kegiatan manajemen strategis perusahaan. Selanjutnya mampu mengevaluasi pernyataan misi dari berbagai organisasi dan mampu menulis pernyataan visi dan misi yang baik. Nah, dalam konteks manajemen strategis, ya sekali lagi kita sepakati bersama dan juga sudah ditekankan bahwa yang langkah awal yang sangat penting yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana kita mampu mengembangkan visi dan misi organisasi. Jadi pengembangan visi dan misi organisasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam menentukan strategi manajemen perusahaan. Selanjutnya nanti kita akan juga bahas dan juga pelajari tentang penetapan tujuan organisasi. Kemudian setelah penetapan tujuan organisasi disusul dengan penyusunan dan pemilihan strategi. Setelah memilih strategi, kemudian dilanjutkan dengan mengimplementasi dari strategi yang dipilih, kemudian pada tahap akhir yaitu evaluasi terhadap kinerja organisasi. Nah, ini akan dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga nanti masing-masing dari kegiatan atau tahapan ini akan memberikan feedback pada tahapan sebelumnya. Contohnya misalnya, ketika kita sudah mampu mengembangkan visi dan misi organisasi, kemudian dari sana kita melakukan penetapan tujuan organisasi, dan apabila dalam proses penetapan tujuan organisasi ini dirasa tidak pas, tidak cocok dengan organisasi yang akan kita yang akan kita bentuk atau akan kita dirikan, ini juga akan bisa memberikan feedback. Mungkin kita harus mengoreksi kembali visi dan misi organisasinya. Begitu juga tahapan-tahapan berikutnya. Jadi masing-masing tahapan ini bisa memberikan feedback terhadap proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Ketika melakukan evaluasi terhadap kinerja, mungkin saja yang perlu kita evaluasi adalah implementasinya, proses implementasinya, atau di penyusunan atau pemilihan strateginya, atau pada saat kita penetapan tujuan organisasi, atau bahkan dari awal, yaitu ketika kita mengembangkan visi dan misi organisasi yang perlu dilakukan evaluasi. Baik, selanjutnya ketika kita berbicara tentang visi dan misi, ya, dalam pengembangan visi dan misi, ini biasanya dimulai dengan beberapa pertanyaan. Contohnya yang pertama, apa yang menjadi bisnis kita? Dan yang kedua, akan seperti apa wujud bisnis ini di masa yang akan datang? Jadi dua pertanyaan mendasar ini yang perlu kita jawab terlebih dahulu ketika kita akan mengembangkan visi dan misi. Sehingga dari
jawaban terhadap dua pertanyaan ini, kita bisa tahu apa yang menjadi tujuan bisnis kita, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan dari perusahaan atau bisnis kita tersebut. Nah, jadi dari jawaban pertanyaan tersebut nanti akan menjadi dasar bagi kita. Yang pertama yaitu untuk membuka arah organisasi. Mau kemana arah organisasi yang kita akan dirikan tersebut. Kemudian yang kedua juga untuk sebagai dasar menciptakan identitas organisasi. Ya. Ini yang akan kita lebih banyak diskusikan nanti. Selanjutnya nanti kita diharapkan akan supaya mampu menyusun atau merumuskan sebuah visi yang jelas, ya, karena nanti visi yang jelas itu akan memberikan dasar untuk mengembangkan sebuah pernyataan misi yang komprehensif. Jadi visinya yang harus kita jelaskan terlebih dahulu, sehingga dari visi tersebut atau dengan kata lain apa yang ingin kita capai ketika kita membuat sebuah perusahaan atau mendirikan sebuah perusahaan, sehingga nanti dari tujuan tersebut kita akan mampu menyatakan langkah-langkah yang harus kita lakukan, itu misinya. Ya. Kemudian yang kedua, pernyataan visi itu ditetapkan terlebih dahulu daripada misi. Dan yang ketiga, pernyataan visi itu singkat, ya, jelas, lebih disukai biasanya satu kalimat, kemudian sifatnya itu jelas dan terukur. Artinya ketika kita membuat sebuah visi perusahaan, kita harus mampu nanti mengukurnya. Kedepannya itu kita mau mengukur pencapaian visi ini dalam hitungan berapa tahun misalnya harus tercapai, kemudian jelas pencapaiannya seperti apa, dan pernyataan visi itu mampu dipahami dan dimengerti oleh semua orang yang ada di organisasi atau di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita sudah selesai merumuskan visi, baru kita lanjutkan dengan mengembangkan atau merumuskan misi bisnis. Ya, di mana misi bisnis ini merupakan fondasi untuk kita penentuan skala prioritas, menentukan strategi, rencana, dan tugas kerja dari masing-masing divisi maupun secara keseluruhan organisasi atau perusahaan. Kemudian misi itu merupakan langkah awal untuk mendesain pekerjaan manajerial dan desain struktural manajerial. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa membuat atau menyusun pernyataan visi dan misi tersebut. Ada dua cara ketika kita ingin merumuskan pernyataan visi dan misi tersebut. Yang pertama itu dengan cara internal. Ya, secara internal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan diskusi dengan grup-grup yang terfokus pada kegiatan untuk penentuan pernyataan visi dan misi tersebut, misalnya dari para manajer, para pemimpin organisasi dan pemegang kebijakan. Jadi mereka secara internal bersama-sama berdiskusi untuk merumuskan apa visi dan misi dari perusahaan tersebut. Selain secara internal, juga bisa dilakukan dengan secara eksternal, yaitu perusahaan atau organisasi menggunakan jasa konsultan yang memang sudah terus bergerak di bidang pembuatan atau perumusan visi dan misi perusahaan. Kemudian saya juga menggunakan fasilitator maupun orang-orang yang ahli atau mengerti di dalam membuat sebuah visi dan misi organisasi. Apa yang menjadi manfaat visi dan misi bagi organisasi tersebut? Ya. Jadi pada dasarnya visi organisasi merupakan kesatuan tujuan dalam organisasi. Jadi kita menentukan atau merumuskan sebuah visi perusahaan itu salah satu dasar untuk sebagai kesatuan persepsi dari masing-masing orang yang ada di dalam perusahaan atau organisasi
untuk mencapai tujuan yang sama, jadi kesatuan tujuan. Kemudian manfaat yang lain yaitu pernyataan visi dan misi tersebut kita gunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, contohnya misalnya, ketika kita sudah menentukan bahwa satu visi dari perusahaan adalah untuk meningkatkan penjualan perusahaan sebesar misalnya 50% dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa dicapai dalam kurun waktu misalnya 5 tahun. Nah, untuk mencapai tujuan tersebutlah kita bisa mengalokasikan misalnya berapa kebutuhan tenaga kerja yang kita harus persiapkan, berapa keperluan modal yang harus kita persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana nanti sistemnya dan seterusnya. Jadi itu yang kita gunakan nanti untuk mengalokasikan sumber daya dalam pencapaian visi organisasi tersebut. Kemudian misi juga bermanfaat untuk menetapkan iklim organisasi. Jadi nanti kita organisasi ini nanti kita akan tetapkan nanti iklimnya seperti apa, seperti mungkin budaya organisasi, kepemimpinannya dan seterusnya. Kemudian misi menjadi salah satu poin utama untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Misi juga bisa menerjemahkan sasaran organisasi ke dalam struktur-struktur kerja yang ada. Apa yang harus kita lakukan dari masing-masing struktur kerja yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Dan berikutnya berhubungan dengan tadi seperti yang sudah kita pahami, untuk pengalokasian sumber daya ini, jadi misi itu bagi organisasi juga bisa digunakan sebagai parameter, baik parameter biaya, waktu, dan kinerja yang terukur, yang dapat dinilai dan juga dapat dikendalikan. Itu manfaat misi bagi organisasi. Kalau kita berbicara tentang karakteristik misi organisasi, jadi misi organisasi itu merupakan pernyataan sikap yang pertama memiliki cakupan yang luas, kemudian menghasilkan berbagai alternatif strategi yang layak, kemudian juga tidak terlalu spesifik misinya, mampu membangkitkan perasaan dan emosi positif, memotivasi pembaca untuk bertindak, memberikan kesan bahwa perusahaan itu sukses, memiliki arah dan tujuan, dukungan dan investasi, kemudian mencerminkan pertumbuhan perusahaan di masa depan, selanjutnya memberikan kriteria bagi perusahaan dalam pemilihan strategi, dan setidaknya misi organisasi itu bisa berorientasi dinamis, artinya mampu nanti menyesuaikan dengan perkembangan dari industri maupun pertumbuhan dari pengaruh-pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternal bagi organisasi. Kemudian karakteristik misi organisasi berikutnya yaitu misi organisasi sebagai pernyataan customer orientation, jadi sebagai pernyataan yang berorientasi kepada konsumen. Jadi di sini nanti misi organisasi mampu nanti mendefinisikan organisasi, kemudian mampu menyatakan apa yang menjadi tujuan organisasi, kemudian juga akan lebih baik kalau misi organisasi itu lebih terspesialisasi pada usaha tertentu, kemudian memiliki cakupan yang cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan yang kreatif, membedakan perusahaan dari perusahaan yang lainnya, kemudian menyajikan kerangka kerja untuk mengevaluasi aktivitas, dan semua pernyataannya itu harus jelas serta mudah dipahami oleh semua orang. Nah ini, jadi dalam merumuskan visi dan misi, visi di awal setelah dirumuskan nyatakan, kemudian nanti dilanjutkan dengan perumusan misi dari perusahaan. Akan lebih baik kalau komponen dari misi perusahaan atau organisasi itu menyangkut ke 9 komponen ini. Semakin banyak komponen yang bisa tercakup dalam misi sebuah organisasi, maka kita akan bisa melihat bagaimana perusahaan tersebut atau organisasi tersebut sudah
menyiapkan dirinya untuk mampu memberikan pelayanan atau mampu memberikan produk atau apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut kepada konsumennya, kepada stakeholdernya, dan seterusnya. Nah, beberapa komponen misi yang penting atau yang utama adalah yang pertama, bagaimana misi itu berorientasi kepada pelanggan atau konsumen. Kemudian bagaimana komponen misi itu menyatakan produk atau layanan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian bagaimana misi perusahaan tersebut itu mampu menyasar atau menentukan pasar yang ingin dicapai. Kemudian bagaimana misi perusahaan itu mampu menerangkan teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian bagaimana misi perusahaan itu mampu menyatakan kelangsungan hidup, tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai, ataupun tingkat profitabilitas yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian apakah misi perusahaan itu menyangkut atau merangkum tentang filsafat atau filosofi yang ingin diangkat ya berkenaan dengan organisasi atau perusahaan. Bagaimana misi tersebut itu mampu menerangkan atau menjelaskan konsep diri dari perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian bagaimana perhatian perusahaan atau organisasi untuk citra publik, dan juga bagaimana menyatakan kepedulian perusahaan atau organisasi untuk karyawannya sendiri. Nah, sedangkan untuk penjelasannya ya bisa kita secara singkat bisa saya jelaskan di sini, yaitu tentang komponen misi untuk pelanggan atau konsumen. Itu nanti apakah di misi itu menjelaskan siapa yang menjadi konsumen dari perusahaan. Kemudian yang berikutnya nanti terhadap produk atau layanan, apakah misi dari organisasi atau perusahaan itu sudah menyatakan apa produk atau layanan utama dari perusahaan. Kemudian kalau dari sisi pasar, apakah misi perusahaan sudah menerangkan juga di mana perusahaan akan bersaing secara geografis, apakah secara lokal, secara regional, nasional, internasional, dan seterusnya. Kemudian dari sisi teknologi, apakah misi dari organisasi atau perusahaan tersebut telah menerangkan apakah saat ini perusahaan telah berorientasi teknologi atau berorientasi kepada kegiatan pencapaian secara manual, dan seterusnya. Berikutnya mengenai kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. Apakah misi dari perusahaan tersebut sudah menerangkan tentang komitmen perusahaan terhadap pertumbuhan dan peningkatan finansial perusahaan. Kemudian berikutnya, apakah misi dari perusahaan itu sudah menyatakan tentang keyakinan dasar, nilai, aspirasi, dan prioritas etis perusahaan yang ingin ditekankan. Kemudian ketika berbicara tentang konsep diri, apakah misi dari perusahaan tersebut sudah menyatakan tentang kompetensi khas perusahaan atau keunggulan kompetitif utamanya. Selanjutnya juga ketika menyatakan tentang perhatian untuk citra publik, apakah misi dari perusahaan tersebut sudah menyatakan bahwa perusahaan responsif terhadap masalah sosial, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian juga yang terakhir, apakah misi dari perusahaan tersebut menyatakan atau menerangkan bahwa bagi perusahaan karyawan itu merupakan aset berharga bagi perusahaan, dan seterusnya. Mungkin juga akan ada komponen-komponen misi yang lainnya yang ditekankan oleh masing-masing organisasi atau perusahaan. Nah, silakan. Sekarang kita akan melihat contoh ya sebuah perusahaan yang mungkin kita semua tahu bagaimana perusahaan Pepsi saat ini, PepsiCo yang namanya. Mereka memiliki visi seperti ini. Ya, visinya meningkatkan secara berkelanjutan semua aspek di dunia di mana PepsiCo beroperasi, baik lingkungan, sosial, dan ekonomi, menciptakan hari depan yang lebih baik daripada hari ini. Nah, untuk mencapai visi dari PepsiCo ini, mereka merumuskan beberapa misi. Ini contohnya. Ya, misi yang pertama, fokus terhadap produksi makanan dan minuman yang tepat bagi konsumen sehingga menjadi produk premier bagi para konsumen. Kemudian misi yang kedua,
berusaha untuk memproduksi penghargaan dalam segi keuangan untuk para investor, sebagaimana PepsiCo menyediakan peluang untuk berkembang dan memperkaya para karyawan, rekan bisnis, dan komunitas di mana mereka beroperasi. Misi yang ketiga, dalam setiap upaya yang PepsiCo lakukan, PepsiCo mempertahankan untuk bersikap jujur, adil, dan berintegritas tinggi. Nah, dari pernyataan visi dan misi yang dimiliki oleh PepsiCo ini, kita bisa lihat, kita bisa telah komponen-komponen apa yang sudah terkandung di dalam misi dari PepsiCo tersebut. Berikut contoh yang lain, jadi perusahaan Dell dengan visi seperti ini, ya. Kemudian juga dengan misi, beberapa misi yang sudah dinyatakan. Nah, dari sini ya, nanti adik-adik juga bisa lihat, bisa telaah lebih dalam lagi, ya. Dari pernyataan visi dan misi ini yang kita perlukan adalah kita mampu membuat matriks. Matriks evaluasi pernyataan misi berdasarkan komponennya. Kita tadi sudah membahas tentang 9 komponen pernyataan misi. Yang pertama komponen konsumen, kemudian ada produk, pasar, teknologi, pertumbuhan dan profit, filosofi, konsep diri, citra publik, dan karyawan. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan visi dan misi dari kedua perusahaan tadi, PepsiCo dan Dell, kalau kita buat matriksnya, ya, ada komponen yang memang tidak secara nyata ditekankan dalam misi. Contohnya dari PepsiCo, yang ditekankan utama di sana ada komponen konsumennya, ada tentang produknya, adanya pertumbuhan dan profit itu ada, kemudian filosofi, konsep diri dan karyawan itu ada, sedangkan yang tidak muncul di sana adalah tentang komponen pasar, teknologi, citra publik. Sedangkan untuk perusahaan yang kedua, atau Dell, ya, ke semua komponen, ke 9 komponen yang kita bahas tadi itu sudah dinyatakan dalam pernyataan misi perusahaannya. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah melihat dan juga menganalisa kembali bagian mana dari pernyataan misi kedua perusahaan tersebut yang menunjukkan. Contohnya misalnya PepsiCo, dia menunjukkan memang berorientasi pada konsumen, berorientasi pada produk, tidak berorientasi kepada pasar, atau tidak ada komponen pasar dalam pernyataan misi, tidak ada komponen teknologi, tidak ada komponen citra publik. Ya, begitu juga yang lainnya. Dari sana nanti kita bisa menganalisis, ya, apa yang diperlukan, kemudian bagaimana kita bisa melihat pernyataan misi, visi dan misi dari perusahaan itu apakah sudah mengandung ke-9 komponen yang kita sudah bahas bersama-sama, atau ada beberapa komponen yang tidak dinyatakan dalam pernyataan misi perusahaan tersebut. Itu silakan nanti ditelaah lagi, dipelajari lagi, ya. Demikian materi tentang perumusan visi dan misi organisasi dan atau perusahaan pada pertemuan kita yang ketiga ini. Terima kasih.